أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah wal akhwat, azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita bertemu, berjumpa, bertatap muka dalam masjid ini. Tentu saja kita niatkan dalam rangka talabul ilm, yang mana Nabi SAW menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan duduk di majelis ini untuk raf'ul jahal, menghilangkan kebodohan, dan juga ad-difa' syariah, dan juga untuk membela agama Islam dengan menghilangkan kebodohan dari diri kita. Salam dan salam tidak lupa senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, pembahasan kita kali ini sebagaimana sudah diumumkan, kita akan membahas faidah dan pelajaran dari surat Maryam ayat 30 sampai 36. Ya, bagi yang punya Android silakan dibuka mushaf virtualnya. Dibuka surat Maryam dari ayat 30 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, surat yang ke-19, di ayat 30 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun ma kana lillahi ay yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza shiratum mustaqim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni Abdullah, sungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah, kata Nabi Isa alaihissalam. Atani al-kitaba, Allah Subhanahu wa taala telah memberiku al-kitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memerintahkan kepadaku, ya awsa di sini maknanya memerintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat ma dumtu hayya, selama aku masih hidup.
wa barron biwalidati, dan juga Allah perintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya, dan kesejahteraan, keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, pada hari aku diwafatkan, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Ya, di dalam terjemahan yang lain disebutkan ya yauma amutu maksudnya adalah pada hari aku diangkat ke langit. Ya, di dalam terjemahan yang lain disebutkan pada hari aku meninggal. Zalika Isa bin Maryam, itulah Isa putra Maryam, qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantah tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka lillahi an yattakhidza min waladin, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Subhanahu, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Idza qada amron fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah telah menetapkan sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu, maka sembahlah Allah saja. Inilah jalan yang lurus. Masya Allah. Ini kisah tentang Nabi Isa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam, surat yang ke-19 yang terdiri dari 98 ayat dan termasuk kategori surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ibunya Nabi Isa alaihissalam dari dalam surat ini juga dari ayat 16. Dari ayat 16 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Maryam, yang mana Maryam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mihrab. Sehingga pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Kemudian Maryam pun berkata, ya, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung daripadamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan jika kamu seorang yang bertakwa. Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiyya. Kata malaikat Jibril alaihissalam, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar kepada Maryam bahwasanya Maryam akan diberikan anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Kata Maryam, bagaimana mungkin aku punya anak? Tidak seorang laki-laki pun pernah menyentuhku. Ya, aku belum pernah nikah, belum pernah hubungan badan, dan aku bukan termasuk wanita pezina. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Kata malaikat Jibril, demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal itu mudah bagi Allah. Hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang wanita anak tanpa melalui proses pernikahan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tidak punya bapak, tidak punya anak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa memiliki kedua orang tua. Apalagi Nabi Isa ada ibunya. Nah, ini lebih gampang lagi. Ini lebih mudah. Walinaja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minka. Agar kami jadikan sebagai tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, kata malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Wa kana amran maqdiya, dan hal itu sebuah perkara yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maryam pun hamil, fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya.
Lalu Maryam pun menyisihkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh, karena dikhawatirkan dikatakan apa? Wanita pezina. Fa aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Kemudian rasa sakit akan melahirkan pun sudah mulai muncul, sehingga beliau Maryam bersandar di pohon kurma. Bukan di pohon apa? Cemara, tapi di pohon kurma, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian manusia bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di bawah pohon cemara. Ini salah ya, tidak benar. Tapi di bawah pohon kurma. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai, seandainya alangkah baiknya aku mati sebelum ini sehingga aku menjadi orang yang tidak berarti dan juga dilupakan. Ya, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Kemudian diseru dari tempat yang rendah malaikat Jibril alaihissalam, kemudian mengatakan, janganlah engkau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Sungguhnya Allah telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maka goyangkanlah pangkal pohon kurma ke arahmu, niscaya akan jatuh gugur buah kurma yang masak kepadamu. Kemudian makanlah dan minumlah, wa qarri aina, kuli washrabi wa qarri aina, dan bersenang hatilah kamu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Jika engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah aku telah bernazar berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Kemudian Maryam pun membawa bayi tersebut kepada kaumnya dengan digendong. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Mereka kaumnya mengatakan, wahai Maryam, sungguhnya engkau telah berbuat sesuatu yang amat mungkar. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, maka na abuki imra'a sau'in. Bapakmu itu bukan seorang yang buruk, karena bapaknya Maryam itu seorang orang yang soleh. Kalau mungkin bahasa kita zaman sekarang, itu bapaknya ustadz. Bapaknya ustadz. Wa makanat ummuki bagiya, dan juga ibunya bukan seorang wanita pezina. Ya, bapaknya seorang yang soleh, ibunya bukan wanita pezina. Dan sini diambil faidah oleh para ulama bahwasannya zina itu bisa menurun ke keturunan. Zina itu bisa menurun. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kalau ada orang yang telah berzina, khawatirnya nanti keturunannya begitu juga. Makanya mereka kaumnya Maryam mengatakan, wahai Maryam, maka na abuki imro'a sau'in. Bapakmu tuh bukan orang yang buruk, bukan orang jahat, orang soleh. Wa makanat ummuki bagiya. Ibumu juga bukan seorang pezina. Kenapa kok bisa kamu tiba-tiba begini? Kan begitu. Fa asyarat ilaihi. Kemudian Maryam pun mengisyaratkan kepada bayinya tersebut, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Qalu kaifa nukallima man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buaya, yang masih dalam gendongan. Itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian baru Nabi Isa alaihissalam berbicara di ayat 30 sampai ayat 36. Baik, kita bahas dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang ke-30, qala inni Abdullah. Nabi Isa alaihissalam berkata dengan kalimat inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan bagi orang-orang Nasrani tentang bagaimana mereka bisa sesat dalam kepercayaan mereka bahwa Nabi Isa memiliki sifat
ketuhanan. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam mengatakan inni Abdullah, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ataniyal kitaba. Kemudian kalimat yang kedua yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah Allah telah memberiku Alkitab, yaitu Injil. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepadaku, kata Nabi Isa alaihissalam, sebelum diciptakannya alam semesta, aku menjadi seorang nabi dan diturunkan kepadanya Alkitab berupa apa? Berupa Injil, berupa Injil. Ini disebutkan di dalam kitab tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, mudaris guru tafsir di UIM ya, di UIM. Iya. Ini yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika itu. Hikmahnya, kata para ulama, disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam mengatakan aku ini adalah hamba Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya kitab. Maka para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam mengakui dirinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, agar ia tidak dijadikan sebagai ilah, agar ia tidak dijadikan sebagai sesembahan, agar ia tidak dijadikan sebagai Tuhan, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya ya Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan mereka. Iya, ini bantahan yang telak untuk mereka yang mengklaim bahwasanya Nabi Isa alaihissalam memiliki hak rububiyah, atau mereka yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam sendiri yang memproklamirkan bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya Allah telah memberikannya Alkitab berupa Injil dan menjadikannya seorang nabi. Menjadikannya seorang nabi. Pertanyaannya, kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz fi'il madi. Fi'il madi artinya kata kerja bentuk lampau. Iya, kata kerja bentuk lampau. Ataniyal kitaba. Ata itu fi'il madi. Ata yu'ti, memberikan. Kenapa pakai fi'il madi? Padahal saat itu Injil belum diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Iya. Kenapa demikian? Kata para ulama, bisa jadi yang dimaksud adalah bahwasanya pemberian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam itu sudah lama tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Sudah lama tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir disebutkan demikian. Bisa juga secara bahasa. Iya. Nabi Isa alaihissalam menggunakan fi'il madi, kata kerja bentuk lampau atau past tense, ya, untuk mengungkapkan sesuatu di masa mendatang yang sudah pasti akan terjadi. Untuk mengungkapkan sesuatu di masa datang yang sudah pasti akan terjadi. Dalam bahasa Arab, metode ini sering dipakai. Dan contohnya sangat banyak dalam Al-Quran menggunakan fi'il madi, tetapi sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Iya. Biasanya kalau kita menggunakan sebuah kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang, biasanya menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang menunjukkan kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Tetapi di dalam ayat ini, ya, Nabi Isa alaihissalam menggunakan lafaz fi'il madi. Bisa ada dua ihtimal tadi. Ihtimal pertama, bahwasanya ini sudah ditetapkan lama di Lauhul Mahfuz, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan diberikan apa? Kitab Injil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwasanya beliau akan diberikan kitab Injil. Atau ihtimal yang kedua, kemungkinan yang kedua secara bahasa, bahwasanya fi'il madi juga bisa digunakan untuk mengungkapkan sesuatu di masa yang akan datang yang sudah pasti akan terjadi. Ada dua kemungkinan ini. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menyebutkan di ayat yang selanjutnya bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya diberkahi dimanapun beliau berada.
Ya, di antara keberkahan Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan oleh para ulama tafsir, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diberikan keberkahan, maksudnya mengajarkan kebaikan di mana saja beliau berada. Yang pertama, bisa juga makna diberikan keberkahan dengan selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Ini disebutkan oleh Imam As-Sam'ani dalam tafsirnya. Dan keberkahan itu secara bahasa artinya ziyadatul khair wa subutuhu, bertambahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan pada dirinya. Ya. Nabi Isa alaihissalam senantiasa mengajarkan kebaikan dimanapun beliau berada dan selalu membantu orang lain yang membutuhkan, baik dengan tenaga ataupun dengan nasihat. Ya. Dan hal ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5444, bahwa keberkahan seorang muslim itu seperti pohon kurma. Seluruh bagian pohon kurma itu dapat dimanfaatkan oleh manusia dari atas sampai bawah, apalagi buahnya. Ya. Dan ayat ini dari ayat 30 sampai 31 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Isa ini, qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ayat ini digunakan oleh para ulama sebagai bantahan terhadap kelompok Qadariyah yang mereka mengatakan bahwasannya Allah tidak menetapkan takdir hamba. Mereka orang-orang Qadariyah mengatakan Allah tidak menetapkan takdir hamba. Kata mereka manusia itu seperti robot yang diremote. Ya. Mereka mengatakan bahwasannya manusia itu seperti daun yang diterbangkan oleh angin. Kemana angin berhembus, daun itu akan ikut. Ya. Ini disebutkan oleh golongan Qadariyah Jabariyah. Karena Qadariyah ada dua, ada Qadariyah Nufat, Qadariyah ekstrim, ada yang disebut dengan yang kedua Jabariyah, dan mereka ini bertolak belakang. Kalau Qadariyah Jabariyah tadi mereka mengingkari masyiah hamba. Katanya hamba tidak punya kehendak sama sekali. Kehendak mutlak milik Allah. Sehingga manusia seperti robot yang diremot, seperti daun yang diterbangkan oleh angin. Kemana angin itu berhembus, daun itu akan ikut. Ini Jabariyah. Yang sebaliknya adalah Gulatul Qadariyah. Ada yang disebut dengan Qadariyah ekstrim, yang mereka mengatakan bahwasannya manusia mutlak menentukan takdirnya sendiri, nggak ada campur tangan Allah. Ini kebalikan 180 derajat. Iya. Kata Gulat Qadariyah bahwasanya manusia punya kehendak secara mutlak, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah dalam masalah ini. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Dan kehendak manusia, kehendak hamba sesuai dengan izin dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin dalam surat At-Takwir ayat 29. Iya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya kehendak dan kita juga punya kehendak. Dalam ayat ini sangat jelas dinyatakan bahwasannya yang mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi dan yang memberikan kepada beliau kitab Injil, kemudian memberikan keberkahan kepada beliau dimanapun beliau berada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas usaha Nabi Isa alaihissalam sendiri. Ya. Ayat ini juga merupakan bantahan untuk orang-orang ahli filsafat yang mengatakan bahwa kenabian bisa diperoleh dengan usaha tertentu. Kata mereka apa? Kenabian bisa diperoleh dengan usaha
dan proses tertentu, bukan pilihan dari Allah, kata mereka. Dan mereka juga mengatakan bahwasanya kenabian bisa dilakukan dengan proses pelatihan ruhani. Subhanallah. Seperti apa? Semedi, di pinggir sungai Cilincing atau sungai Tarumajaya. Mau jadi apa? Mau jadi nabi katanya. Subhanallah. Katanya bisa dilakukan dengan tadribat atau tajribah dengan latihan seperti ini. Maka ini semuanya adalah kedustaan. Kalau dia dapat wahyu gimana Ustaz? Maka kita kan wahyu itu ada dua. Wahyu dari Allah dan wahyu dari setan. Adapun wahyu dari Allah menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang nabi. Sedangkan pintu kenabian sudah ditutup, tidak ada lagi nabi. Kemungkinan yang keberapa? Yang kedua. Wahyu dari mana? Wahyu dari setan. Dia enggak sholat kan begitu. Sampai lumutan di pinggir kali, kok bisa jadi orang soleh, sedangkan dia enggak sholat. Nabi SAW sholat sampai kakinya bengkak-bengkak dan seterusnya. Ini sebagai bantahan untuk mereka juga. Dan ayat ini juga merupakan dalil bahwasannya sholat adalah syariat yang sudah ada sejak zaman dahulu, sama seperti puasa. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di ayat yang selanjutnya, wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat. Tentu saja tata caranya beda ya. Tapi perintah itu ada. Waz zakati, dan menunaikan zakat ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Selama Nabi Isa masih hidup berarti ada perintah apa? Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Seperti juga puasa. Ada syariat sejak zaman dulu yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ayatnya sudah hafal antum, apalagi kalau bulan Ramadan. Ya, ini ayat laris manis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya. Dari sini juga bisa diambil faidah bahwasanya ayat ini menyebutkan bahwa Allah mensyariatkan zakat atas Nabi Isa alaihissalam. Cuma pertanyaannya, zakat yang dimaksud itu zakat apa Ustaz? Iya. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, yang dimaksud dengan zakat di dalam ayat ini adalah zakat harta. Zakat harta atau zakat mal. Sebagian ulama yang lain berpendapat yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat jiwa. Zakatu an-nafs, ya, pensucian jiwa. Mereka yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini berlandaskan pada fakta yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang yang miskin. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang yang miskin. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak punya rumah. Nabi Isa alaihissalam tidak punya rumah. Selalu memakai baju yang sederhana. Dan beliau tidur dimanapun keletihan menghentikan beliau. Iya. Beliau kalau capek sudah letih, ya tidur di mana aja. Ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Iya. Yang dirajihkan oleh mereka adalah ini adalah zakat jiwa, bukan zakat harta. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai anak yang berbakti kepada ibunya. Karena emang Nabi Isa alaihissalam tidak punya bapak. Ya, tidak punya ayah. Dan begitulah Nabi Isa alaihissalam, dan beliau disebutkan adalah seorang nabi yang sangat berbakti kepada ibunya, itu Maryam bintu Imran. Dan sebaliknya, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan beliau sebagai orang yang sombong lagi celaka. Ini celaan atau ancaman bagi siapa saja yang durhaka sama orang tuanya. Iya, kalau ada anak yang durhaka pada orang tuanya, maka azabnya kontan di dunia. Ditambah lagi plus di akhirat. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah.
bahwa dapat dipastikan bahwa dia adalah seorang anak yang sombong dan pasti celaka. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam yang beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, diberikan kitab Injil dan juga berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ibunya. Allahu a'lam bishawab. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat 30 sampai ayat 32 ini. Yang pertama tentu saja adanya keajaiban Nabi Isa alaihissalam. Ketika dilahirkan beliau dapat berbicara. Dan tentu saja Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara ketika masih bayi pada saat itu saja, tidak terus-terusan. Tidak terus-terusan, nanti kita akan bahas lagi. Yang kedua, faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 ayat ini adalah Nabi Isa sebagai hamba Allah, bukan Tuhan. Gak ada disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Rabb, sebagaimana dikatakan oleh Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ya, Fir'aun memproklamirkan bahwasanya dirinya adalah Rabb, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ya. Coba antum cari dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa alaihissalam pernah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan? Gak ada. Bahkan ayat ini sangat sharih, sangat jelas menyebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah. Inni Abdullah, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang Allah berikan wahyu dan diberikan kitab kepadanya. Pelajaran yang ketiga, pentingnya tauhid. Mempelajari tauhid seumur hidup. Jangan sampai kita terlena dengan perkara-perkara yang lain sehingga mengenyampingkan tauhid. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan tauhid terus, Ustaz, bosan Ustaz. Ya. Belajar tauhid terus bosan. Sekali-sekali dong yang lain. Tema yang lain Ustaz. Maka kita katakan jangan terperdaya dengan tipu daya syaitan. Ya. Syaitan senantiasa menggoda manusia supaya kita nggak belajar tauhid. Mereka lebih suka menggoda orang-orang yang ahli ibadah daripada orang yang berilmu. Betapa banyak orang yang menganggap bahwasanya yang dia lakukan adalah, yang dia anggap adalah tauhid, padahal itu kesyirikan. Dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya itu adalah kesyirikan. Nah, ini berbahaya. Ya. Perlu juga kita belajar lawannya tauhid, yaitu kesyirikan, supaya kita tidak terjatuh kepada kesyirikan dalam keadaan tidak tahu. Makanya orang Arab mengatakan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mempelajari keburukan bukan karena ingin melakukannya, tapi agar aku berhati-hati agar tidak terjatuh kepadanya. Siapa saja yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia bisa terjatuh kepada keburukan dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya itu adalah keburukan. Ini yang kita khawatirkan. Khawatirkan. Kemudian dari ayat ini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab Injil dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Dan dari ayat ini juga kita bisa ambil faidah pelajaran. Ya, ayat ini mengingatkan tentang keagungan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Keagungan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Dan wahyu itu sebagai petunjuk hidup. Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, waktu itu sebelum dirubah-rubah adalah petunjuk kebenaran. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran menghapus apa yang ada di dalam Injil. Dari sini juga kita bisa ambil faidah keberkahan kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai mubarakan, yang diberkahi,
dimanapun beliau berada. Tadi sudah disebutkan tentang makna keberkahan itu sendiri. Kemudian faidah yang selanjutnya, kewajiban sholat dan zakat untuk setiap umat. Walaupun ayat ini berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, tapi pesan yang terkandung di dalamnya itu berlaku untuk setiap kaum muslimin. Jangan sampai kaum muslimin meninggalkan sholat. Jangan sampai kaum muslimin meninggalkan apa? Sholat. Afdalul a'mal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali nanti tentang sholat. Bagaimana sholat kita? Ya, bagaimana sholat kita? Apakah kita sholat senantiasa dijaga ataukah dilalaikan? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terkena ancaman fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai ketika menjalankan sholat. Kata para ulama, lalai dalam mengerjakan sholat maknanya adalah mengundur-undur waktu sholat. Mengundur-undur waktu sholat. Atau yang lebih parahnya lagi, dia tidak melakukan sholat. Dia tidak melakukan sholat. Wal-iyazubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Dari ayat ini juga kita bisa ambil faidah pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Dan pembahasan ini pembahasan yang sangat penting kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang tidak berbakti kepada mereka. Kadang-kadang kita hanya menuntut anak-anak bakti sama orang tua, tapi orang tua tidak pernah mengajar, tidak pernah berusaha untuk berbakti kepada anak. Kalau ada yang tanya, emang ada Ustaz orang tua berbakti kepada anak? Ada. Contoh gambaran baktinya orang tua kepada anak adalah kisahnya Luqman Al-Hakim. Ketika mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kata para ulama, ini potret bakti orang tua kepada anak. Kenapa demikian? Ya. Bakti orang tua kepada anak adalah dengan cara mengajarkan anak nilai-nilai keimanan, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah, pondasi dasar agama. Kalau ada orang tua tidak mengajarkan nilai-nilai pondasi ini kepada anak, berarti orang tua sudah durhaka sama anak. Jangan sampai kita nuntut anak anak bakti sama orang tua, tapi kita nggak pernah mengajarkan agama kepada anak-anak. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ustadz, saya kan tentang pengetahuan agamanya nol, sedikit sekali Ustadz. Ya paling kita hanya bisa memasukkan mereka ke sekolah-sekolah Islam atau diajarkan oleh guru-guru ngaji. Apakah saya dapat pahalanya Ustaz? Jawabannya iya, tentu saja Allah tidak menyia-nyiakan usaha seseorang. Tetapi jangan sampai kita lepas sama sekali nggak ngajarin. Jangan sampai kita lepas sama sekali tidak mengajarkan kepada anak. Paling tidak sesekali kita pernah menyelipkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai adab adab sopan santun dan seterusnya. Masa kita nggak pernah menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak? Kan begitu. Sesibuk apa kita kerja, nggak pernah mengajari anak-anak tentang nilai-nilai kebaikan kepada mereka. Maka ini orang tua yang durhaka sama anak. Jangan sampai dia bermimpi mengharapkan anaknya berbakti kepada orang tua, sedangkan orang tua nggak pernah ngajarin kebaikan kepada mereka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, dan ini termasuk al-jaza min jinsil amal. Ketika kita berusaha untuk berbakti kepada anak-anak, dan anak-anak insya Allah akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan contohnya sangat banyak. Nabi SAW gambarkan tentang seseorang yang sudah di surga, kemudian diangkat derajatnya, kemudian dia bertanya, ya Rabb, anna hadza? Dari mana ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, min istighfari waladika laka. Ini berasal dari istighfar anakmu untukmu. Kata para ulama, min istighfari waladin salih ila walidai as-salih. Dari anak yang soleh kepada kedua orang tua yang soleh. Dan ini sudah sudah sunatullah ya. Orang tua yang soleh akan mendapatkan anak yang soleh. Kalau misalnya sebaliknya gimana Ustaz? Maka kita katakan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Dan keselamatan, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Perhatikan kalimat assalamu di situ menggunakan alif lam. Menggunakan alif lam. Di ayat yang ke-15 di atas ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Yahya alaihissalam, Allah juga menggunakan kalimat salam. Antum scroll ke atas ayat 15. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya." Ya, dan keselamatan serta kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadanya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia diwafatkan, dan pada hari dia dibangkitkan dalam keadaan hidup. Allah menggunakan salamnya tanpa alif lam. Ini kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Adapun tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, Allah menggunakan alif lam. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Iya, kan hampir mirip ya. Hampir mirip, tapi tidak sama. Ya, apa perbedaannya? Ya, apa perbedaannya? Para ulama menjelaskan bahwa tambahan alif lam pada kalimat assalam yang berkaitan tentang Nabi Isa alaihissalam itu fungsinya untuk menambahkan makna istighraq. Maknanya yang luas, mencakup segala jenis keselamatan. Maknanya menunjukkan sangat luas, mencakup seluruh jenis keselamatan. Dan kita tahu bahwasanya di balik pengkhususan penyebutan Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Yahya alaihissalam, di situ ada 3 fase. Itu pada hari di mana dilahirkan, pada hari di mana diwafatkan, dan pada hari di mana dibangkitkan. Namun terkait kisah Nabi Isa alaihissalam, para ulama menyebutkan hikmah yang lain, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka salah, kalau bisa kita katakan sesat, dalam memahami 3 fase kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, terkait kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi menuduh Nabi Isa alaihissalam adalah anak zina, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang kematian Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sama-sama meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam meninggal di salib, di tiang salib. Iya. Mereka meyakini sama-sama bahwasanya Nabi Isa alaihissalam meninggal di tiang salib. Yang ketiga, terkait kebangkitan Nabi Isa alaihissalam kelak nanti pada hari kiamat. Orang Yahudi meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam kelak akan dibangkitkan bersama orang-orang kafir, karena dia telah mengubah-ubah isi Taurat. Ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Adapun orang Yahudi maupun Nasrani sama-sama meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam wafat di salib. Bahkan Yahudi mereka berbangga telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi emang kerjaannya orang Yahudi ngapain? Bunuhin para nabi. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Surat yang keempat, ayat 157 sampai 158. Allah SWT berfirman, "Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah." Dan ucapan mereka Yahudi mengatakan, sungguhnya kami telah berhasil membunuh Al-Masih Isa putranya Maryam, utusan Allah. Orang Yahudi aja bilang
Nabi Isa utusan Allah. Orang Nasrani bilang Nabi Isa Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Iya. Ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, Hawariyun terpecah menjadi 3 golongan. Sahabat-sahabat dekat Nabi Isa alaihissalam. Golongan yang pertama mengatakan Tuhan telah naik ke atas langit. Tentu saja mereka telah kufur terhadap keimanan mereka. Golongan yang kedua, mereka mengatakan anak Tuhan telah naik ke langit. Otomatis telah kufur setelah beriman. Kelompok yang ketiga mengatakan Nabi Isa abduhu wa rasuluhu, telah diangkat ke langit. Nabi Isa hamba Allah dan utusannya telah diangkat ke langit. Tapi kelompok yang ketiga ini habis dibantai oleh 2 kelompok yang pertama. Dihabisi, dibunuh oleh 2 kelompok yang pertama. Sisalah keyakinan Nabi Isa waktu itu adalah Allah atau Tuhan atau anak Tuhan. Iya. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya kami telah berhasil membunuh Isa ibnu Maryam, Rasulullah, utusan Allah. Orang Yahudi aja mengakui bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalibnya. Tetapi ya, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Iya. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan namanya Yudas Iskariot. Ya, disebutkan dalam Injil sendiri, dalam Injil Barnabas, ya. Tertera, dan ini dijelaskan oleh Ustadz Firanda di dalam penjelasan beliau ketika menerangkan tentang tafsir surat Maryam. Beliau jelaskan, beliau buka juga Injil Barnabas, ternyata tertera bahwa yang terbunuh di tiang salib adalah muridnya Nabi Isa, dan dia berkhianat kepada Nabi Isa, sehingga Allah Subhanahu wa taala rubah wajahnya seperti wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang dibunuh oleh orang Yahudi adalah si Yudas itu. Namanya tertulis Yudas Iskariot, yang wajahnya Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, sehingga dialah yang ditangkap oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi, kemudian dibunuh dan disalib di tiang. Disalib di tiang. Ya, ini yang mereka banggakan, kebanggaan semacam ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu sudah lumrah di kalangan mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri ingin dibunuh oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi. Contoh, ketika di umur 12 tahun, ketika Nabi SAW ikut pamannya Abu Thalib ke negeri Syam, kemudian bertemu di negeri Syam dengan seorang Bahiro, pendeta. Kemudian pendeta tersebut melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi SAW ketika itu. Kemudian Bahiro mengatakan kepada pamannya Nabi, Abu Thalib, "Wahai paman, bawalah kembali anakmu ini. Kalau dia ditemukan oleh orang-orang Yahudi, pasti dia akan dibunuh." Akhirnya Abu Thalib ketakutan kan. Tadinya mau dagang ke negeri Syam, akhirnya nggak jadi, balik lagi ke Mekah. Khawatir terancam jiwanya keponakannya. Itu Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sudah besar diangkat menjadi Rasul, hijrah ke kota Madinah pun sama. Pada kasus orang Yahudi dari Nadir, dari Bani Nadir. Karena orang Yahudi di Madinah itu ada 3 suku. Ada suku Qainuqa, ada suku Nadir, ada suku Quraidah. Suku Qainuqa diusir dari Madinah. Kenapa? Karena melecehkan kaum muslimin. Ada seorang muslimat sedang berjalan di pasar, ya pakaiannya dicangkol oleh besi sehingga terlihat nampak auratnya. Ada seorang sahabat yang melihat, nggak terima, ya orang Yahudi itu dipukul. Akhirnya ribut di pasar. Dan perkara ini sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW langsung buat pasukan. Subhanallah. Nggak main-main. Karena ini berkaitan tentang harga diri, kehormatan seorang muslim. Langsung Nabi SAW kepung,
bentengnya Bani Qainuqa, kemudian Bani Qainuqa pun menyerah. Ada pilihan, iya. Mau pilihan apa? Akhirnya mereka pun pilih keluar, ya sudah, keluar dari kota Madinah. Begitu juga Bani Nadir. Bani Nadir, ketika Nabi SAW mendapati ada seorang sahabat salah bunuh, ternyata yang dibunuh tersebut adalah sekutunya dari Bani Nadir. Nabi SAW sudah ingin menyampaikan permintaan maaf untuk membayar diat, ganti rugi atas sekutu yang terbunuh tersebut karena tidak sengaja, karena salah. Nabi datang bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ingin menyampaikan pembayaran diat tersebut. Nabi disuruh menunggu di rumahnya orang Yahudi. Nabi duduk bersama sahabat-sahabatnya, kemudian orang Yahudi dari Bani Nadir ternyata bersekongkol. Kata mereka, ini kesempatan yang paling berharga untuk membunuh Muhammad. Bayangkan, subhanallah, Nabi niatnya baik malah dibalas dengan keburukan. Sehingga mereka pun membawa batu besar dari atap rumahnya dengan niat untuk menjatuhkan batu tersebut tepat di atas kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril datang memberitahu kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, di atas kepalamu tuh ada orang Yahudi yang mau membunuhmu, keluar. Nabi langsung bergegas keluar. Abu Bakar, Umar, Ali nggak ngerti. Nabi SAW biasanya kalau keluar tiba-tiba paling ingin buang air kecil, tapi ditungguin kok lama nggak datang-datang. Akhirnya mereka khawatir. Keluar, ternyata di luar gerbang Bani Nadir Nabi sudah buat pasukan. Karena orang Yahudi berusaha untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Bakar kaget, Rasulullah ada apa? Kemudian diceritakan. Akhirnya Bani Nadir pun dikepung dan mereka menyerah. Dan mereka diusir dari kota Madinah. Ternyata Bani Nadir sama Bani Qainuqa buat komunitas di Khaybar. Yang ini tahun ke-7 diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipimpin langsung oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menumpas seluruh orang Yahudi yang ada di Jazirah Arab. Ternyata ini emang kebiasaan mereka begitu. Bahkan Allah mengatakan waqatlahumul anbiya bighairi haqqin. Mereka itu hobinya suka bunuh para nabi. Ya, adapun keyakinan orang Yahudi yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam telah kufur dan akan dibangkitkan bersama orang-orang kafir karena telah mengubah-ubah isi Taurat, maka ini adalah bualan mereka belaka. Ini kedustaan dari mereka. Memang benar, ya, Injil merubah isi Taurat. Karena Injil datang setelah Taurat. Biasanya kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah kitab sebelumnya, fungsinya apa? Memperbaharui syariat, iya enggak? Iya, sebagaimana Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memperbaharui syariat yang ada di dalam Injil dan juga dalam Taurat. Sehingga penyempurna. Ya, Al-Qur'an itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan ketika Injil diturunkan, otomatis menyempurnakan isi Taurat. Kalau ada yang dirubah karena disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat, maka itu tidak ada masalah. Orang-orang Yahudi mengatakan itu Isa telah mengubah isi Taurat menjadi apa? Menjadi Injil. Tentu saja ini tidak benar. Dan pola semacam ini juga terjadi sebelum Taurat diturunkan. Dalam artian Taurat juga turun sebagai pembaharuan atas syariat yang telah ada sebelumnya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala Taurat. Dalam surat Ali Imran ayat 93. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Iya, asalnya makanan seluruhnya halal untuk Bani Israel. Dan begitulah halu majara dan seterusnya, ya. Ayat ini juga merupakan bantahan bagi orang-orang liberal yang mereka justru menggunakan ayat ini sebagai dalil yang membolehkan seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Ini dalilnya orang-orang liberal. Wassalamu alayya
yauma wulidtu. Tuh, tulis ada as-salamnya. Salam artinya apa? Selamat, kata mereka. Boleh dong mengucapkan selamat di hari kelahiran Nabi Isa, kata mereka. Maka kita katakan ini pendalilan yang salah. Ini pendalilan yang salah. Karena kalimat assalamu alayya yauma wulidtu dan keselamatan semoga terlimpah, apakah sama dengan kalimat selamat pengucapan tahniah? Jawabannya beda dari beberapa sisi. Dan sisi pendalilan mereka orang-orang liberal ini fatal. Fatalnya, salahnya dari beberapa sisi. Kita sebutin. Kita sebutkan ya diantaranya. Ini juga dibahas oleh Ustaz Firanda ya, Andirja hafizahullahu taala dalam membantah orang-orang liberal dalam masalah ini. Yang pertama, pendalilan seperti ini tidak pernah ditemukan sebelumnya oleh para ulama. Coba antum buka dalam kitab-kitab tafsir, pendalilan bahwasannya kalimat wassalamu alayya yauma wulidtu menunjukkan bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani. Antum cari bolak-balik, tidak akan pernah didapatkan. Artinya pendalilan seperti ini hanya mereka yang buat, made liberal. Iya, hanya mereka yang buat. Yang kedua, mereka mentafsirkan assalam dalam ayat ini dengan istilah bahasa Indonesia, sehingga maknanya menjadi ucapan selamat atau tahniah. Padahal yang dimaksud dengan assalam di dalam ayat ini adalah doa keselamatan. Seperti kita mengucapkan assalamu alaikum. Apa artinya? Semoga keselamatan senantiasa menyertai Anda. Kan begitu? Bukan selamat jalan. Nggak ada tuh terjemahan assalamualaikum selamat jalan atau selamat sore atau selamat pagi, nggak ada. Artinya apa? Semoga keselamatan. Ada juga yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan, berpendapat bahwasanya assalam itu adalah nama Allah. Nama Allah. Nama Allah assalam. Berarti kalau kita terjemahkan, semoga Allah senantiasa menyertai Anda. Semoga Allah senantiasa menyertai Anda. Ini kan doa. Beda sama ucapan tahniah atau selamat. Yang ketiga, jika memang makna assalam sebagaimana yang diklaim oleh mereka maknanya adalah ucapan selamat ya kepada atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam, berarti juga mereka harus mengucapkan selamat atas kematian Nabi Isa. Kenapa? Karena ayat ini mencakup 3 fase kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. 3. Keselamatan ketika Nabi Isa dilahirkan, keselamatan ketika Nabi Isa diwafatkan, keselamatan kepada Nabi Isa ketika dibangkitkan. Coba antum pernah nggak ada orang-orang mengucapkan selamat pada hari di mana Nabi Isa diwafatkan? Selamat wafatnya Nabi Isa. Pernah tidak? Jawabannya tidak pernah. Jawabannya tidak pernah. Kalau misalnya mereka menggunakan kalimat assalam sebagai ucapan tahniah, seharusnya adil. Karena Allah menggunakan huruf waw di situ, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini bantahan untuk mereka yang menunjukkan bahwasanya ya mereka ya tenggelam oleh hawa nafsu dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Allahul musta'an. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini yang pertama, tentu saja mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang mampu berbicara ketika masih bayi. Dan hal ini hanya ada pada Al-Quran. Tidak disebutkan dalam Injil sama sekali. Tidak disebutkan dalam Injil sama sekali. Ya. Injil apa saja? Injil ya, di sini saya ambil penjelasannya Ustaz Firanda. Hafizahullah taala. Beliau sebutkan di sini baik Injil Lukas, Injil Matius ataupun Injil-Injil yang lain, Injil Yohanes, Injil Markus, ya tidak ada. Yang ada disebutkan tentang
mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang bisa berbicara ketika masih bayi hanya ada pada Injil At-Tufuliyah, kata Ustaz Ustaz Firanda Andirja hafizahullah taala. Dan ini juga disebutkan di dalam kitab Al-Asas fi Tafsir karya Said Hawa di jilid yang keempat. Iya. Adapun Injil yang dicetak dalam Bible itu beserta risalah-risalah yang semuanya tidak menyebutkan sedikit pun juga tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang sangat luar biasa ini. Berbicara ketika masih bayi. Yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini juga faidah pelajaran bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara ketika masih bayi pada momen itu saja. Sebagaimana tadi sudah kita singgung. Pada momen itu saja. Artinya tidak terus-menerus sepanjang masa bayi Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara, tidak. Iya. Seperti kisah dua bayi yang lain yang bisa berbicara. Yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisahnya panjang ya. Artinya ada dua bayi yang lain juga yang bisa bicara ketika masih bayi. Dan sebagian yang lain menyebutkan lebih dari itu. Di antaranya adalah kisah tentang Jurej. Saya juga pernah ceritain kalau nggak salah ya. Di mana ya? Di YouTube kalau nggak salah. Di YouTube. Saya pernah ceritakan 3 bayi yang bisa berbicara, di antaranya Nabi Isa alaihissalam, dan juga kisah Jurej. Jurej ini ahli ibadah. Beliau itu punya sauma'ah, tempat ibadah yang beliau bangun sendiri untuk fokus ibadah. Suatu hari ibunya panggil, "Wahai Jurej." Sedangkan Jurej sedang sholat. Ini kisah tentang Bani Israel. Yang Jurej ini termasuk Bani Israel. Kemudian Jurej pun berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, sholati wa ummi, ibuku atau sholatku?" Akhirnya dia pilih sholatnya, melanjutkan sholatnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Besoknya lagi begitu, "Wahai Jurej," dipanggil, sedangkan Jurej lagi sholat. "Wahai ya Allah, ibuku atau sholatku?" Akhirnya dia pilih sholatnya, sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Ya. Sampai ketiga hari begitu juga, sampai ibunya mendoakan Jurej, sampai ibunya marah. Saya mengatakan, "Ya Allah, janganlah engkau matikan Jurej kecuali dia mendapatkan fitnah dari seorang pelacur." Ternyata doa ibunya makbul. Makanya hati-hati orang tua berdoa untuk anak. Kalau mendoakan anak, doakan yang baik-baik, jangan doakan yang buruk-buruk. Begitu juga doakan kaum muslimin dengan doa kebaikan. Kalau kita sedang dizolimi oleh orang, doakan kebaikan, jangan doakan keburukan. Kan doa orang yang dizolimi itu makbul, hati-hati ya. Kasihan yang didoakan keburukan tersebut. Ternyata saat itu ada seorang pelacur yang parasnya sangat cantik, jelita, melihat reputasi Jurej ini ahli ibadah, nggak bisa digoda dan seterusnya, dia tertantang untuk menggoda. Akhirnya dideketin si Jurej, dirayu, tapi ditolak. Ya, Jurej imannya masih kuat. Tapi si wanita pelacur ini tidak patah arang, tidak putus asa. Akhirnya gimana supaya tetap menggoda si Jurej? Akhirnya dibuat hilah. Ternyata di sampingnya sauma'ahnya Jurej ada seorang pengembala kambing yang biasa istirahat di situ. Akhirnya Jurej nggak dapat, ya, pengembala kambing dilahap. Ya, subhanallah. Akhirnya dirayu, akhirnya terjadilah perzinahan. Sampai wanita itu hamil dan melahirkan seorang anak. Kemudian dibawa ke kampung, wah ini anaknya Jurej. Difitnah oleh seorang pelacur. Sampai si Jurej pun didatangi oleh massa, tempat ibadahnya dihancurkan, kemudian dia ingin dipukulin ya. Kemudian Jurej mengatakan, ada apa ini? Tiba-tiba kalian melakukan ini, ada apa? Wahai Jurej, engkau telah melakukan zina. Kata Jurej, saya nggak pernah melakukan zina. Kok bisa? Kata siapa? Itu buktinya ada anak bayi yang mengaku bahwa ini adalah anakmu. Kata Jurej, mana bawa bayi itu ke sini?
bawa bayi itu ke sini. Izinkan saya melakukan sholat terlebih dahulu. Akhirnya dia sholat 2 rakaat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayinya dibawa ke hadapannya, kemudian perut bayinya ditekan oleh Jurayj. Seraya mengatakan, wahai bocah, wahai gulam, man abuka, siapa bapakmu? Dengan izin Allah, bayi itu bisa bicara. Abi, iya, fulan ar-ra'i, bapakku adalah si fulan, si pengembala kambing. Orang-orang ngelihat nih, waduh Jurayj wali nih, kan gitu. Iya, bayi ditekan perutnya bisa ngomong, kan gitu. Coba antum coba di rumah yang punya bayi. Iya. Sehingga orang-orang pun merasa bersalah. Wahai Jurayj, mohon ampun. Mereka akhirnya menciumi Jurayj, tangannya dicium bolak-balik. Subhanallah. Kata mereka, wahai Jurayj, kita bangun kembali tempat ibadahmu, saumaahmu. Kita bangun dari emas, kita bangun pakai perak. Kata Jurayj, enggak, kembalikan seperti semula, bangun pakai tanah. Akhirnya mereka melakukan. Ini kisah bayi yang bisa bicara. Begitu juga ada bayi yang lain yang sedang digendong oleh ibunya sedang menyusui. Ya, tiba-tiba lewat seorang yang mengendarai kuda dengan gagahnya. Kemudian ibunya mengatakan, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti dia. Ya. Mendengar kalimat itu, bayinya langsung melepaskan susuannya, melihat ke arah laki-laki tadi. Kemudian bayi itu mengatakan, ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia. Ini bayinya, ibunya ngelihat nih, loh, kok bayi saya bisa ngomong? Kemudian habis itu nyusul lagi. Kemudian lewat seorang wanita yang sedang dipukulin karena dituduh berzina ataupun yang tertuduh berzina dan terhina dan tercela, sambil dipukulin, sambil dipecut. Kemudian ibunya mengatakan, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Mendengar kalimat itu, anaknya langsung melepaskan susuannya, melihat ke arah wanita itu, seraya mengatakan bayi tersebut, ya Allah, jadikanlah saya seperti dia. Ya, tentu saja ibunya keheranan ya. Keheranan. Kok melihat lelaki yang tampan, gagah, kok dia malah nggak mau? Melihat seorang wanita yang diarak, dipukulin, kok dia malah minta seperti itu? Namun demikian, ia tetap menanyakan kepada bayinya. Karena aneh, kenapa? Kok kamu ketika lihat laki yang tampan, gagah, berwibawa, kok malah nggak mau? Akhirnya dijelaskan oleh si bayinya. Kata si bayinya, wahai ibu, sesungguhnya laki-laki yang lewat itu tadi tuh, yang dengan penampilan yang gagah dan seterusnya, itu dia seorang yang zolim, itu seorang yang lalim, ya, seorang yang tidak baik akhlaknya. Sedangkan budak wanita yang lewat, yang dipukul, dituduh berzina, dituduh mencuri, padahal dia tidak melakukan itu semua. Dia adalah wanita suci yang tertuduh melakukan itu. Setelah itu bayinya nggak bisa ngomong lagi. Iya, ditusuk-tusuk perutnya juga nggak bakal bisa ngomong lagi. Artinya di sini kita bisa ambil faidah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu Allah Subhanahu wa taala jadikan bisa berbicara hanya pada saat itu saja. Setelah itu tidak bisa lagi. Begitu juga bayi yang bisa bicara diantaranya adalah kisah tentang Ashabul Ukhdud. Pernah dengar kisahnya? Iya, yang ada 20.000 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas agama Nabi Isa alaihissalam di Yaman, di namanya kerajaan Himyar. Di situ ada seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan, namanya Zunuwas. Kalau ada orang yang mengaku ada Tuhan selain dia, dibakar, dimasukkan ke dalam parit yang sudah disiapkan kayu bakar dan dibakar api di dalamnya.
Ya, dan ternyata ada sekitar 20.000 orang. Ada 20.000 orang. Di antaranya adalah seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya. Ketika ingin dilemparkan, ibunya ragu-ragu, loncat enggak. Akhirnya bayinya berbicara, wah ibu jangan ragu-ragu, sungguhnya engkau di atas kebenaran. Ibunya pun heran, kok anak saya bisa ngomong. Ya, tanpa ragu akhirnya dia melemparkan dirinya ke dalam parit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dari sini juga kita bisa ambil faidah di antara bantahan para ulama terkait pengingkaran orang Nasrani akan mukjizat Nabi Isa alaihissalam ini. Yaitu dengan menanyakan kepada mereka, jika tidak dengan mukjizat ini, lalu bagaimana Maryam bisa terbebas dari tuduhan zina? Setelah Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara, seraya mengatakan hal tersebut, ya, Maryam bintu Imran terbebas dari tuduhan zina. Karena mereka melihat sesuatu yang menakjubkan. Bayi dalam masa buayan bisa bicara dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya, kenyataannya Maryam terbebas dari tuduhan zina, tidak ditegakkan hukuman rajam atasnya, dan bahkan tetap dikenang sebagai wanita yang mulia, solehah dan terhormat. Iya. Apakah ada disebutkan dalam Injil bahwa ada malaikat yang turun kemudian membantah tuduhan mereka, atau di zaman tersebut ada tes DNA atau yang lainnya? Kan nggak ada, tidak ada. Ya, dalam versi Injil disebutkan bahwasanya Maryam adalah sosok yang rajin beribadah, kemudian dia bertunangan. Ini kisah di dalam Injil. Ya. Disebutkan Maryam bertunangan dengan seseorang namanya Yusuf Nazaret. Setelah bertunangan ternyata Maryam didatangi oleh Jibril. Kemudian Maryam pun mengandung. Kejadian hamilnya Maryam diketahui oleh tunangannya. Oh, saya belum menyentuh kamu kok tiba-tiba kamu sudah hamil. Yusuf Nazaret pun ragu-ragu apakah ia melanjutkan pernikahannya dengan Maryam atau tidak. Sampai pada akhirnya malaikat datang kepada Yusuf Nazaret menjelaskan bahwasanya Maryam itu tidak berzina, akan tetapi anak yang ada dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Adalah Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus itu ya Roh Kudus itu biasanya dinisbatkan kepada malaikat Jibril. Dalam kisah tersebut disebutkan Yusuf Nazaret yang didatangi malaikat, kemudian bagaimana dengan keluarga dan kaumnya? Dari mana mereka tahu jika Maryam itu sebenarnya tidak berzina? Ini menunjukkan semuanya adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Artinya yang disebutkan versi Injil itu Allahu a'lam, namanya juga Injil ya, tidak diketahui. Allahu a'lam bishawab. Ini ayat yang ke 33. Kemudian di ayat yang ke-34 Allah mengatakan, Allah berfirman, "Zalika Isa ibnu Maryam, qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun." Itulah Isa ibnu Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantah tentang kebenaran tersebut. Ya, perkataan benar yang dimaksudkan di sini adalah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Itu qaulul haqqi yang dikatakan yang benar oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, jika Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan ataupun Tuhan, maka dia nggak perlu bicara. Kenapa? Karena dia sudah menjadi Tuhan, kan begitu. Dan tidak juga perlu mengatakan bahwasanya ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Kalau Nabi Isa dikatakan Tuhan, ngapain dia mengatakan aku adalah seorang nabi? Nabi sama Tuhan beda, kan begitu. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam mengatakan atani alkitab, aku diberikan kitab. Seharusnya bukan diberikan kitab, aku memberikan kitab, kan begitu. Kalau dia dianggap Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Dan juga tidak perlu sholat dan tidak perlu zakat. Tuhan itu nggak perlu sholat, Tuhan itu nggak perlu zakat. Sedangkan Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu
hayya. Dan seterusnya ini merupakan bantahan telak untuk mereka orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan ataupun anak Tuhan. Di ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nalillahi an yattakhidha min waladin subhanah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun." Mak di sini adalah mak nafi yang menunjukkan artinya tidak. Tidak layak. Allah tidak memiliki anak. Ya. Subhanahu, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Sebenarnya ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, ini secara tidak langsung adalah celaan. Celaan untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri. Menganggap bahwasanya Allah memiliki anak ini merupakan hinaan. Dan jelas sekali termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan bisa terjatuh kepada kekufuran. Bisa terjatuh kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Konsekuensinya Allah punya anak berarti Allah punya pasangan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah bantah. Ya, Allah Subhanahu wa taala bantah bahwasanya walam takun lahu sahibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak memiliki sahibah. Allah tidak memiliki istri. Kalimat sahibah biasanya dimutlakan kepada istri. Kenapa demikian? Karena biasanya istri itu menemani suami. Ya, disebutnya sahibah. Sahibah itu artinya teman yang senantiasa menyertai. Itu sahibah. Oleh karena itu kalimat sahibah dalam Al-Qur'an itu biasanya maknanya adalah istri. Allah Subhanahu wa taala tidak punya istri. Karena konsekuensi kalau punya anak ya punya istri. Kan enggak mungkin kita mengatakan oh Allah hermaprodit Ustaz, subhanallah, nauzubillah. Iya, paham kan hermaprodit? Yang punya dua kelamin kan begitu. Nauzubillah. Subhanallahi amma yaz'umun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka kira. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pasangan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi kalau mereka mengatakan Allah punya anak ya Allah punya pasangan. Allah bantah subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan subhanah atau subhanallah, berarti kita telah melakukan pensucian kepada Allah. Pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kurang. Segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun juga dari segala sisi. Ini yang wajib kita yakini ketika kita mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah. Kalimat subhanah artinya mensucikan Allah dari sifat-sifat kurang. Sifat-sifat Allah seluruhnya sempurna dari segala sisi. Ini yang wajib kita fahami ketika mengucapkan subhanah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah tinggal mengucapkan kun maka jadilah. Baik, dari sini kita bisa ambil faidah dari ayat yang ke-35 ini. Yang pertama, penegasan tentang rububiyahnya Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi.
Dan juga ayat ini sebagai bantahan bagi mereka yang mengklaim bahwasanya Allah punya anak. Kalau kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim, meyakini bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya hakun, maka wajib kita imani Allah tidak punya anak. Allah tidak punya anak. Begitu juga yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy zaman dulu. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dari kalangan malaikat-malaikat Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dari kalangan malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah adalah makhluk Allah. Jadi Nabi SAW berhadapan dengan orang-orang yang berkeyakinan Nabi Isa adalah anak Allah, Uzair adalah anak Allah. Itu yang pertama orang Nasrani, yang kedua orang Yahudi, yang ketiga orang-orang kafir Quraisy yang mereka memiliki keyakinan malaikat-malaikat adalah banatullah, putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melakukan sesuatu dengan kalimat kun, maka akan langsung terwujud dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita bisa ambil faidah pelajaran kehidupan para nabi seluruhnya merupakan suatu yang menakjubkan. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tidak kita pernah baca tentang kisah para nabi tersebut. Dalam Al-Qur'an bertebaran tentang kisah mereka. Atau kalau kita tidak mampu untuk menggabungkan ayat-ayat tersebut, baca kitabnya, bukunya, ada Qisasul Anbiya. Qisasul Anbiya. Artinya kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Dan juga sudah ditahzib oleh Syekh Salim bin Iyad Al-Hilali. Tinggal baca dan sudah diterjemahkan. Apalagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak antum baca sirahnya. Di antara konsekuensi kita menyatakan diri kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baca ya. Ada yang tipis, ada yang ringkasan, ada yang tebal. Antum tinggal pilih. Yang paling tidak, yang tebal antum pernah tamat sekali lah. Jadi kalau ditanya tentang Nabi SAW tidak loading. Iya, paling tidak pernah baca. Artinya kalau pernah baca sekali, ada yang lupa, tinggal buka lagi. Oh, saya pernah baca di buku ini, sekitar di tema ini dan seterusnya. Lebih mudah untuk mencarinya. Wallahu a'lam bishawab. Ayat terakhir, ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza shiratum mustaqim." Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja oleh kalian. Ini adalah jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Isa alaihissalam berdalil dengan rububiyah untuk menetapkan uluhiyah. Berdalil dengan rububiyah untuk menetapkan uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala Rabbku. Ini kan rububiyahnya Allah. Untuk menetapkan uluhiyah, itu menyembah Allah saja. Fa'buduhu, sembahlah Allah saja. Dan kita kalau ditanya tentang Rabb, apa artinya Rabb? Ya, maka kita katakan Rabb itu minimal kembali kepada 3 makna. Yang pertama, masyaallah jaga pakai campur aja. Ya, Rabb itu kembali kepada 3 makna. Yang pertama adalah Al-Khaliq, yaitu pencipta. Jadi Rabb itu adalah pencipta. Yang kedua, Rabb itu maknanya adalah Al-Malik, itu penguasa.
Yang ketiga adalah al-mudabbir, yaitu sang pengatur. Jadi sesuatu dikatakan Rabb itu minimal harus bisa tiga ini. Satu menciptakan, satu menguasai, satu mengatur. Yang pertama menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Kalau yang sudah ada kemudian dia buat seperti yang ada, itu namanya bukan menciptakan. Itu namanya jiplak atau ngemodif atau yang semisal. Kemudian yang kedua, al-malik, menguasai. Menguasai apa? Menguasai alam semesta. Bukan menguasai wilayah tertentu saja, tidak. Tetapi menguasai seluruh alam semesta. Yang ketiga adalah al-mudabbir, yaitu mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta. Ya, kalau ada manusia mengatakan dia adalah Rabb, coba atur dirinya, minum air seliter, tahan buang air kecil selama seharian. Bisa nggak diatur? Kan begitu. Habis minum 1 liter atau 1 galon misalnya, coba tahan buang air kecil seharian. Dia aja nggak bisa mengatur tentang masalah itu, apalagi mengatur alam semesta. Ini rububiyah atau Rabb ya. Jadi di dalam ayat ini terdapat kandungan Nabi Isa alaihissalam berdalil dengan rububiyah yang tujuannya untuk menetapkan uluhiyah agar beribadah hanya kepada Allah saja. Lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam mengajak orang lain atau mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah dirinya. Hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Ini adalah jalan yang lurus. Itu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala hanya dengan tauhid. Karena beribadah hanya kepada Allah, ini adalah tauhid. Ya, dari sini kita bisa ambil faidah. Faidah yang lain yaitu pentingnya mengikuti manhaj yang benar dalam beragama. Apalagi kita mengaku diri kita muslim, agama yang paling benar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innad dina indallahil Islam. Agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Ketika kita sudah beragama dengan agama Islam, maka bagaimana metode kita memahami agama Islam? Sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena para ulama mengatakan, ketika seorang muslim mengatakan saya berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, maka dia wajib menambahkan satu. Yang ketiga adalah di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga yang ketiga ini sebagai pemisah antara pemahaman-pemahaman yang lain yang mereka memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sesuai dengan pemahamannya masing-masing, sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan akal mereka dan seterusnya. Dan ini sebagai pembeda dengan yang lain. Allahu taala a'lam bishawab. Dan yang terakhir, kita wajib mendudukan para nabi dan rasul sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Bahwasanya mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah. Tidak lebih dari itu. Tidak ada hak rububiyah sedikit pun juga pada nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ya, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang surat Maryam ayat 30 sampai ayat 36. Semoga pembahasan kita kali ini menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah as-sabat pada agama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita anugerah rahmatnya, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan?
Ada soal? Enggak ada. Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang kita bahas menjadi bermanfaat untuk kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.